Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Padepokan Raga Sukma Channel. Yang sekarang segmennya beda lagi, baru lagi nih, yaitu Bincang Pendekar, ya kan, atau disingkat nggak usah, ntar dimarahin Mbah. Ya, kembali lagi nih sama bapak yang satu ini, yaitu Ahmad Al-Fadri atau Ahmad Fadri, ya kan. Kenapa kok dia lagi? Pasti kalian udah nonton episode sebelumnya kan, yang udah bedah komik. Ya. Karena mumpung dia di sini. Ya itu aja alasannya itu dong sih. Sekali syuting. Sekali syuting ini. Mau Fadli udah ganti baju. Hari yang sama ini. Ini hari yang sama. Aku ngomong episode kemarin. Pak, dibongkar. ada pernah nih, aku udah apal nih opening buka kitab, aku udah apal nih di satu episode. Di episode yang keberapa? Aku lupa lagi, Pak. Padahal itu syutingnya udah lebih dulu. Kan ini fitnah, Pak. Iya. Saya tidak suka. Bentar, ini ada karet gelang ini. Oh yaudah. Sebelum lanjut ke obrolan tentang bincang pendekar. Bincang pendekar itu apa sih? Bincang pendekar adalah Bincang. bersama pendekar. Jelaskan sekali. Saya bincang. Saya pendekar. Pilih kami. Bincang pendekar adalah kita ngobrol-ngobrol tentang profil para pendekar Raga Sukma. Tidak menutup kemungkinan bisa ke komik-komik di luar Raga Sukma apalagi nggak sih? Ya, bisa saja. Ya, untuk pendekar pertama yang kita akan wawancarai, saya tidak tahu yang pertama atau yang keberapa. Siapa tahu editingnya beda lagi. Siapa lagi saya ngomongnya kemarin lagi. Jadi yang pertama adalah si Ahmad Fadli nih, gitu, yang udah bikin komiknya yaitu Banaspati dan Wijaya Kusuma kalau di Raga Sukma, dan kemungkinan nanti ada lagi ya. Coming soon yaitu Sampana ya, yang pernah ada di Ciayo. Sebelum kita ngobrol tentang Ahmad Fadli nih, yang dipakai Ahmad Fadli ada baju apa nih? Adalah bajunya biar Bukan dong. yang lusuh. Maksudnya ini adalah baju dari Rakit Komik. Kenapa saya nanya itu? Karena saya mau promosi dulu. Inilah baju Garuda Eleven Yoi. yang nanti akan ada ya Mas ya? Iya. Nanti Official akan merchandise. Garuda Eleven nih guys. Buat main futsal? Enggak, yang Bisa. belum tahu Garuda Eleven. Oh, Garuda Eleven ada komik dari Padepokan Raga Sukma juga yang bekerjasama dengan DS Studio dan juga Batavia Pictures yang kalian bisa baca di webtoon Canvas Garuda Eleven. Dan bisa dibeli di gramedia.com. Ini Oh nanti tayangnya iya, sudah cetaknya nanti bisa kalian beli di gramedia.com. Ya, atau di toko buku Gramedia juga. Dapat bonus. Enggak, itu dijualnya di gramedia.com juga. Oh, bajunya dijual di gramedia.com nih. Oh, kapan Keren lagi? kan? Jualan Keren jersey pakai sarung tangan nih. Oh. Bau. Saya copot dulu. Gak ada bola ya? Enggak ada. Nggak ada. Jadi udah promosinya sekian dulu. Iya. Nggak, saya menjilat supaya naik gaji. Jadi beli ini baju Perakit Komik. Perakit Komik. Kenapa kok pakai baju Perakit Komiknya? Karena biar kelihatan beda hari yang pertama. Saya sampai pakai udeng ya. Dan yang kedua, saya kangen juga dengan komunitas Perakit Komik Malang yang di Malang memang. Gitu. Jadi dan kebetulan juga saya salah satu pendiri dari komunitas Perakit Komik Malang. Nah, buat yang nggak tahu, komunitas Perakit Komik Malang adalah komunitas yang Perakit komik. komunitas komik lah ya, Ya. di Malang. Di Malang. Yang salah satu anggotanya adalah Ahmad Fadli. Dan Saya juga, si Eryono juga. Terus kenapa kalian ada di Padepokan semua? Nah, sekarang kami ada di Padepokan Raga Sukma karena kami sudah malas. Enggak. Karena ya kita kan sudah bertumbuh dewasa ya. Iya. Jadi beberapa orang mencar nih. Salah satunya Fadli kan waktu itu lagi kuliah dia di Jogja. Isi Jogja. Saya lagi Eryono pulang ke Probolinggo. Dan dirimu Reza ke Kediri. Kalau ada komik namanya Reza, dia pulang ke kampungnya Kediri. Tinggal Sandi sama Raka karena saya juga ke Cina. Selama 3 tahun. Nah, udah mencar semua tuh. Mencar semua. Tapi sebelumnya Fadli dan Eryono udah Bergabung dengan Raga Sukma duluan gitu. Karena ceritanya kita ikut Pak Koban pertama kali ya 2016. ini enggak buyar loh ya Perakit Komik. Enggak buyar. Enggak buyar. Enggak buyar. Konfirmasi Perakit Komik masih ada. Masih ada. Cuman memang tidak menghasilkan apa-apa. Tapi Masih tidak mungkin. acaranya acara rutinnya masih ada nggak? Kumpul-kumpul Catering karena catering. pandemi. Karena pandemi Oh, belum bisa. betul. Terus kalau Warungnya juga udah tutup. warungnya juga udah jadi tempat parkir. Udah buyar, tempat kita Udah nongkrong buyar. biasanya udah Tempat buyar. biasa nongkrong. Iya, jadi tempat parkir masjid ya masih lebih baik. Masih lebih baik lah daripada kita ngumpul di sana ya. Ah. Yang gibah-gibahin orang. Jadi Jadi tempat parkir masjid sekarang. bagus lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu kan kita udah bahas tentang tengah-tengah dari karir komiknya Fadli nih. Tengah-tengah. Kita tarik mundur lagi. Ya, tarik.
pertama kali ngomik beli? Pertama kali komik. Tar dulu. Biasanya kan orang kalau bedah komik nanya kenapa judulnya Wijaya Kusuma? Kenapa judulnya Banaspati? Kenapa namamu Ahmad Fadli? Gak ada hubungannya sama Nggak ada ya? judulnya Nggak ada ya? Tapi nggak apa-apa lah. Nggak awal karir komik lah. Awal komik. Awal tahu komik dan berkarya. Awal-awal komik. Waktu itu saya ikut kompetisi komik di Pekan Awal komik udah langsung ikut kompetisi? Ya. Oh. Sebelumnya bukan Pas kecil nggak gambar-gambar? Oh, ini yang kecil juga? Iya, apa-apa. Apakah Anda lahir langsung udah berkumis? Tidak juga sih. Saya pertama kali ngomik receh ya, ngomik-ngomik pokoknya gaya komik gitu ya. Iya, pertama kali nyoret-nyoret lah. SMP kelas 2. Oh. SD enggak? SD enggak, saya cuma gambar doang. Oh, oke. Ilustrasi dan komik beda nih. Beda. Beda ya komik Kalau sama ilustrasi. komik yang udah ada ceritanya itu Iya, SMP. SMP. Kelas berapa? Kelas 2. Komik yang karena terpengaruh komik apa yang dibaca? Nah, yang waktu itu saya terpengaruh oleh komik Riff. Ref. Ref terpengaruh One Piece. Ref karena asistennya One Piece. Iya. Hiro Mashima sama Naruto. Oh, pastilah itu udah bacaan wajib Naruto anak SMP bacaan zaman dulu tuh. Oh, SMP kita ya? SMP kita. Seumuran. Tahun kita ya, bukan yang Anda saya tidak tahu kapan. Gitu. Sama Naruto. Sama Naruto pastilah. Iya. Justru komik Naruto adalah komik yang menginspirasi saya untuk mengangkat budaya. Karena budaya Naruto- Jepang. Karena Naruto mengangkat budaya Jepang, mengangkat folklore ninja menjadi yang lebih keren seperti itu. Menarik ya, dia terinspirasi komik Jepang, yang ngangkat budaya Jepang, nggak terinspirasi ngangkat budaya Jepang, Jepang juga. Tapi ngangkat yang ada di Dan pen name-nya bukan pen name Jepang. Venom. Sempet. Ya. siapa namanya dulu? Rukia Kuciki. Loh, itu kan si Eriono. Itu Eriono ya? Eriono dulu nama emailnya rukiakuciki@gmail.com. Mampus lu. Eriono. Rukia Kuciki. Ya, saya sempat alay ya. Nama Facebook saya waktu itu Fadli Uchiha. Serius. Ya Allah. Hina. Oh, abis itu baru ganti jadi ini ya? Baru ganti jadi Ahmad Fadli biasa. Bukan, ada lagi sebelumnya. Apa? Ray Ray Topeng. Topeng. Dulu Itu dia kan Ray komiknya. Ray Topeng. Bukan. Pen name-nya Oh dia. iya sempat ada Ray Topeng Penem kan? kan? Penem. Raytopeng.deviantart.com. Betul ya. Oh sempat. Oh ya ini juga. Wah, kamu luar biasa. Saya riset dulu. Udah lah, ya ini udah temenan dari kapan tahu ya kali nggak tahu. Dari 2000. 10 enggak dong, 2000. Kapan Pak kita pertama kali? 15 ya? Terakhir kapan sih 2014? 16 dong. 14. Pak, 2015 saya baru ngomik, Pak. Oh iya. 2016. Kenapa kok kita jadi kayak gini? Ya karena kita ya dulunya satu komunitas, coy. Ya, emang gini nih kalau ketemu. Cuman pas saya kuliah di Cina, dia di Jogja. Udah nggak pernah jarang ketemu lagi kita ya. Jarang lagi. Ya karena emang jauh juga dan setiap pulang juga jarang ada gathering. Terus kalau mau gathering perakit komik ya nunggu kita balik ngumpul lagi di mana. Karena kalian tim penggerak lah boleh dibilang Ya, ya. Jadi harus Inisiatornya. Ada 4, saya, Fadli, Mas Alis naik, sama Eriono. Kalau kompetisi itu Paling waktu kompetisi itu? SMK. Oh, SMK. SMK-nya di mana tuh? SMK N4 Malang. Oh, ini ya, grafika. yang animasi ya. Animasi ya. Wow. Iya, yang- Keren-keren tuh lulusan grafika. Ya, sekarang jadi museum angkut. Ya, bukan. Enggak dong, beda dong. Itu alhamdulillahnya ya saya dapat juara. Tahu dulu kompetisi apa dulu nih? Kompetisi komik. Iya, Enggak, maksudnya levelnya Dalam bentuk apa? nasional. Temanya atau ada mengapa Oh. tema apa? Untuk itu pertama kali kompetisi ya. Hmm. Itu cuman ini aja, cuman kompetisi acara aja. Jadi ada acara namanya Pekan Komik dan Animasi Nasional yang ke-6. Itu kebetulan ada di Kota Malang. Dan acara itu bikin kompetisi lomba komik itu. Jadi komiknya beneran di sana. Jadi cuma dikasih waktu 8 jam. Oh, lama ya? Kompetisinya ya? 8 jam? 8 Sorry, 4 jam. Oh, Cuma dikasih waktu 4 jam. lumayan. 4 jam. 4 jam saya anak SMK dilawankan juga dengan mahasiswa-mahasiswa Umum lah ya? Umum. Waktu itu dengan semangat yang luar biasa, alhamdulillah saya dapat juara 9. Oh, 9 dari berapa? Dari ya nggak tahu 10. Oh, ini beneran juara 9. Juara 9. Tapi banyak. Yang ikut banyak, tapi yang dipanggil ke depan itu 10 pemenang. Juara 9. Juara 9. Oke. Terus setelah kompetisi itu. Setelah Juara kompetisi 9 nih, itu- nyerah nggak? Enggak lah. Oh, karena yang dipanggil cuma 10 orang ya? Karena yang banyak 10 orang. 9. Terus waktu lumayan dong. saya pribadi orangnya yang nggak suka kalah. Oh.
Saya kalau kalah saya dendam. Dendam. Gimana caranya bikin komik dengan orang yang nolak saya? Bukan. Iya. Bagaimana caranya nanti itu juri akan mengakui saya kalau Jurinya orang Malang? Nggak tahu juga sih. Oh, nggak tahu. Pokoknya intinya karena saya suatu saat saya ingin menunjukkan ke juri itu. Betul. Oh, jadi motif dendam ya? Motif dendam. Banaspati betul. Oke. Ya kan kebahas lagi. Orangnya berapi-api. Berapi-api. Makanya aku kenapa jadi tulisnya kalau api. saya kalah dalam kompetisi. Restart. Saya restart. Atau last checkpoint. Last checkpoint bener-bener. Pokoknya gimana caranya kalau saya kalah, saya akan buktikan suatu saat nanti kamu akan rugi mengalahkan saya. Rugi bikin saya kalah. Bikin saya. Iya. Rugi tidak memilih saya menjadi pemenang. Rugi. Enggak kepikiran ya, lanjut. Ya, rugi kamu nolak saya. Tapi terbukti nggak setelah akhirnya bikin karya, maksudnya balas dendam itu terbalas kan? Kerasa nggak? Terbukti. Oh. Tapi habis itu ada dendam lain nggak? Ada. Dosa Anda ya memang ya. Dendam itu dosa loh. Nggak boleh. Dendam yang positif ya. Saya pernah ditolak oleh penerbit. Saya nggak ngomongin penerbit itu siapa. Bukan. Ngawur cacok. Saya pernah ditolak oleh penerbit. Lalu lalu saya berkomik, ketemu Raka Sukma, ketemu Menjilat ya, biar tetap di Raka Sukma. Ditolaknya sama Shonen Jump. Aman kalau ini kan. Aman. Shonen Jump. Oke. Nah, itu dan setelah saya berkarir di dunia komik, ya masih indie gitu ya. Dan saya diajak oleh penerbit tersebut. Oh, ini udah lompat jauh ya. Ini setelah udah ngomik, dirasakannya setelah sudah berapa lama? Ya, jujur aja saya ditolak waktu saya masih SMK kelas 3. Oh, ini sebelum peristiwa. Iyalah. Oh, enggak juga. Enggak juga, Mbak. Soalnya ada satu komikus masih SMA, udah terbit. Ya, ini Rimanti. Enggak, Rimanti belum. Rimanti masih kelas 2 SMA kalau enggak salah. Udah rilis tuh yang Pacik. Ya, bagus kan? Hah? Bagus kan? Bagus. Oh, berarti yang Fadli enggak bagus. Tapi kan simple. Yang Belum bagus maksudnya. Oh, belum. Udah bagus. Nah, akhirnya ditawarin. Kan saya ditolak kan? Ditolak. Atau dia karena motifnya dendam. Iya. Udah maksiat, dendam lagi. Dosa. Kan kembali ke saya nggak mau kalah tadi. Iya, benar. Oke, Anda nolak saya. Oke, saya belajar. Pokoknya gimana caranya nanti Anda menyesal. Gitu. Oh, berarti sebelum akhirnya ditawarin ke penerbit itu. Betul. Berarti kan ada dendam-dendam yang lain tuh ya. Betul. Di dalam prosesnya mengomik itu ada dendam-dendam. Dan yang lain. hari ini, saat ini, detik ini, ya. Pun masih dan terjadi dendam sama mantan. Iya. Seberapa penting perakit ini untuk mendevelop skill atau mempengaruhi karir komiknya. perjalanan komik perakit? Oh, dendamku mau nggak dibahas nanti? Oh, jadi belum selesai. Berarti motivasi yang diantara itu tadi, Iya. proses itu si dendamnya itu ada apa lagi? Oh, terjadi di hari ini. Apa tuh? Di saat ini, yaitu saya pernah ngikutin kompetisi komik, ya, komik digital. Oh, beda lagi nama yang SMP tadi ya? Beda sama yang SMK. Oh, SMK. Itu mengikuti waktu itu juara 1 di kategori action, tapi kalah di kategori umum. Oh. Tapi sekarang IP tersebut akan diangkat ke TV series dan film di bioskop. Keren banget. Dendam terbalaskan. Almost. Berarti dendamnya ke banyak. Iya. Yang bikin kompetisinya juga, yang ngalahin juga. Waduh. Yang penuh dosa orang ini. Nah, udah nih. Tapi dendam positif. Tapi dendamnya positif. Motivasi lah ya jatuhnya, buat memotivasi diri lah ya. Ini kita pakai bahasa dendam biar guyon. Biar guyon aja. Biar kesannya sangar kan, action. Karena karakteristik saya kan api, bro. Aduh. Ya kayak yang bakal dia datengin setelah ini lah. Neraka. Gak apa saya kan ketemu nanti Amanda. Oh iya. Ya kan? Lo pede. Nah, kalau neraka boleh pede dong, Mas. Boleh. Kalau surga enggak boleh pede. Nah, terus. Nah, lanjut nih. Itu tadi yang soal motivasi memomik. Berarti berlandaskan dendam. Nah, balik lagi. Positif. Bisa balik lagi. Motivasi. Nah, balik lagi soal perakit komik. Apa pengaruhnya perakit komik sama proses selama bikin komik nih dari SMP tadi ya? SMP tadi sampai sekarang. Perakit komik itu menurut saya adalah
keluarga yang memberikan pijakan pertama ke dalam karir komik saya. Nah, berarti Anda kan bilang tadi salah satu pendiri nih. Nah, sebelum saya masuk nih, guys, sebelum saya masuk itu Fadli udah bikin paket komik duluan. Dia sama Eriono duluan tuh, baru yang lainnya masuk. Nah, awalnya gimana tuh? Awalnya apa nih? Pembentukan. Awalnya Eriono lahir. Awalnya bikin paket komik. Mungkin motivasinya kenapa bikin paket komik? Oh gini, saya sama Eriono dulu waktu itu ngikutin komunitas ilustrasi. Ilustrasi Jepang. Ya, ada lah ya. Ada lah di Malang ya. Ada ilustrasi, tapi di komunitas itu nggak ada satupun yang Komik. ngomik. Ini kamu udah kuliah? Sudah kuliah S1. Oh, kuliah S1. Eriono kuliah S1. Itu waktu itu pengen ngajak komik, cuman effortnya masih dipandang sebelah mata. Nah, jadi waktu itu saya sama Eriono sepakat gimana kalau kita bikin sendiri aja, yang memang khusus di komik bukan ilustrasi, karena banyak komunitas di Malang itu yang fokusnya ilustrasi tapi komik juga. Oh, jadi nggak fokus. Benar-benar. Tapi nggak salah juga ya. Tapi nggak salah juga. Kalau ada yang mau bikin komunitas kayak gitu ya. Nggak masalah. Kan tergantung pilihan. Nah, saya sama Eriono ingin bikin sendiri, bikin komunitas yang memang fokusnya di komik. Dan yang kita incar memang bukan penerbit waktu itu, karena sama-sama sakit hati. Oh, Eriono juga pernah? Pernah. Jadi Eriono juga pernah ditolak juga oleh penerbit. Itu begitu. Tapi kita fokusnya karena waktu itu saya sudah ikut kuliah ya. Jadi kuliah juga tergolong di jurusan seni yang ada acara-acara go kampus lain. Nah, di kampus lain itu ternyata mereka tuh bikin komik fotokopi gitu. Oh, komik fotokopi itu maksudnya kita bikin komik di kertas manual, terus cara memperbanyaknya adalah di fotokopi, bukan dicetak print. Di fotokopi, jadi biar murah, terus dijual. Ternyata dijual dan menghasilkan ya paling berapa? 5.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 5 miliar. Menguntungkan kok, bikin komik itu menguntungkan kok. Santai ya? Apalagi fotokopian. Tambah menguntungkan sekali. Kopi berapa harganya? Kopi Toribika itu. Toribika. Kan terus Toribika berapa? Terus foto juga berapa? Nggak HP. Ngefoto kopi. HP yang bisa foto itu berapa? 1 jutaan. Murah sekarang. Lanjut. Tapi buat ini juga ya. Meskipun Fadli ini jurusannya DKV waktu itu ya, desain komunikasi visual, Eriono itu bukan. Eriono jurusannya adalah bukan jurnalistik ya? Jurnalistik. Komunikasi jurnalistik dia komunikasi. Pantes. Di UMM. Panjang-panjang. Nah, kenapa komiknya kayak gitu? Ya nanti kita bahas sama Eriono aja. Yoi. Lanjut. Nah, kenapa begitu? Jadi kita ini punya misi bahwa kita harus memberanikan para komikus pemula untuk berani bikin komik tanpa takut ditolak oleh penerbit. Jadi objektifnya bukan itulah ya? Iya, objektifnya pokoknya kamu berani komik. Terus komikmu kalau udah selesai cetakan, jualan. Dodolan dewe, tuku-tukuan dewe, macam-macam dewe, nikmatin dewe. Ya begitu. Akhirnya muncullah ide itu dan bikin. Setelah itu kita berani launching keluar ke event saat itu, eventnya namanya Daisuke Japan. Itu saya udah masuk dong. Belum. Oh, beda lagi? Belum. Daisuke Japan yang pertama. Oh, saya MC. Kamu MC. Iya bener. Nah, dunia tuh kecil banget guys. Waktu itu segini. Aku nggak kenal Fadli siapa, Eriono siapa, ngomik pun belum waktu itu. 2015 kan? 2015. Ngomik belum. Ya. Nah, saya itu dulu MC. Di acara di Jepangan. Iya, Padahal nggak tahu Jepangan. Jurusannya doang. Nah, itu kami mencoba berani membuka untuk open rekrutmen. Bukan rekrutmen ya, kayak kita open member. Open house. Open house. Jadi silakan Anda bergabung, silakan Anda pergi. Jadi kita nggak mengikat kalian. Gitu. Ini peristiwanya tahun berapa? 2012. Oh, baru banget. Nah, waktu itu akhirnya terkumpul, punyalah ternyata kita tidak sendiri. Saya sama Eriono, ternyata kita tidak sendiri. Oke, akhirnya kita buat komik fotokopian. Itu kalau nggak salah anggotanya masih cewek-cewek ya banyak kan ya? Masih cewek. Terus karena cowok-cowoknya datang, si cewek pergi. Ya. Pasti arahnya kesana mulu. Isinya semua begitu. Ya, semuanya gitu lah. Akhirnya begini, kami berani bikin komik sudah, fotokopi sudah, sampai kita ya waktu itu cari kertas. Oh, beda lagi dong. Beda. Jangan lompat dong. Oh iya. Jadi kan itu setelah
kita kasih tahu proses susahnya nih. Jadi setelah itu yang cewek-cewek keluar kan. Pokoknya anggota-anggota yang open aduh kok ngomong open lagi. Anggota-anggota yang gabung di acara tadi itu dan tahun 2015 itu keluar semua. Keluar semua. Ya karena ada suatu sebab ya pasti keluar. Jadi keluar semua, tinggal sisa kalian berdua. Ya. Dan sama saya Rono. Ya. Akhirnya, nah ini saya nih guys, saya nggak tahu perakit komik itu apa. Ya. Bahkan nggak tahu eksistensinya. pada saat Nggak tahu. itu ya? Pada saat itu. Saya tahunya komikus di Malang adalah Alis Naik. Iya. Nah, saya tanya Alis Naik, ada komunitas komik nggak di Malang? Dia jawab Dari perakit situ komik. maksudnya. Oh. Saya hubungin dia nih. Ada kumpul-kumpul nggak? Akhirnya kumpul, ketemu bertiga. Ketiga. Akhirnya kita kumpul di pertama kali di warung pering itu yang tempat kita biasa nongkrong kan. Iya. Bertiga. Ketiga. Minggu depannya ternyata Mas Alis ikut. Mas Alis ikut. Dan baru pertama kali juga ternyata kan. Gitu. Setelah itu baru anggota yang lain baru masuk Reza, Sandi, Raka, Polis gitu. Nah, terus Keraga Sukmanya kapan? Nah, setelah kita Bikin komik. berani bikin komik, ya, terus Pertama fotokopi adalah dan komik lain-lain. rakitan ya pertama. Komik ya? rakitan, terus komik-komik pribadi. Iya. Kita cari kertas, kita Cari kertas sendiri, foto ngeprint sendiri, ngilat sendiri. Ngilat sendiri. Terus sampai Nyetak kita sendiri. itu loh, sampai ke pokoknya jaraknya jauh, itu cuman nunut motongin. Oh iya benar. Karena kita nggak punya mesin. Karena kita nggak punya mesin foto. Kacip. Pas ngilat itu nggak rata. Nggak rata. Oh ngeprintnya juga numpang guys ya. Kemarinnya juga Ngeprintnya juga numpang, kita Di nggak punya studio printan di studionya teman kita teman ada. kita. Ini dijual di event Waktu apa? itu event. Waktu itu dijual di event. Saya MC juga ya waktu itu ya. Pertama kali ya? Heeh, MC juga kan? Comic Camp? Bukan di MX. Apa ya namanya ya? Lupa aku namanya. Masa apa. bukan Comic Camp? Bukan. Bukan. Ada kok acara Event perdana kita event kan ya? komunitas dia, Oh, event ini komunitas. bukan. Event Tapi perdana. kita juga melawan penjajah ya. Melawan penjajah. Karena itu event Jepangan. Karena kafe Jepangan kita Ya, para perakit tuh punya bahasa kalau kita ke event Jepangan atau event yang tidak ada Indonesianya ya. Kita melawan kita Belanda. melawan penjajah. Melawan penjajah. Gitu intinya tuh melawan penjajah. Ya pare menang sama Melawan penjajah. berperang. Masa menang nggak lawan penjajah nih? Maksudnya laku nggak barang dagangannya? Nah. Tuh. Dia yang melawan penjajah. Tapi kalau nggak salah pas di acara itu nggak boleh jual beli ya. Nggak boleh dong pertama. Nggak boleh. Tapi kita open Waktu PO. itu PO ya. Open PO. PO ya kita. Jadi ya. kita keluar acara. nah, Baru transaksi transaksi di luar acara. Karena nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak usah. Ya nggak sama. boleh kan di dalam acara. Karena nggak boleh acara. Di luar nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Jadi waktu dia masuk ke acara Nah, itu, kita bawa keluar. kita bawa keluar. Ini literally mas, serius. Literally emang begitu. Jadi Gitu. jadi ada agen kita yang di luar memang. Pendelunjuk. Iya. Kan kita udah nanya panitia juga nggak boleh jualan di dalam, tapi kalau di luar nggak apa-apa. Di luar nggak apa-apa. Jadi salah satu anggota kita tuh ada di warung di luar gitu. Jadi kita suruh ke sana. Gitu. Keren Tapi ya? itu jelek banget lah ya Pak ya. Waktu itu masih jelek banget. Jelek banget. Narkoba. Perilakunya jelek banget. Nggak usah. Komiknya secara bentuk jelek, Jelek. secara kualitas isinya juga kurang ya Kurang. waktu itu. Karena kita pertama kali banget. Pertama kali. Nah ini buat informasi juga ya buat teman-teman, jangan takut bikin karya yang Karya, jelek di iya. awal-awal karena Iya. pasti jelek. Karena pasti jelek. jelek. Pasti jelek. Meskipun Fadli udah dari SMP bikin, tetep Erano udah dari kapan tahu, jelek. Apalagi yang dikasih ke orang pertama kali, jelek. Jadi jangan berharap langsung pujian. Enggak. Maksudnya gitu kan. Jelek. Ada. Meskipun ini kejual, nyesel yang beli. Nyesel yang beli, asli. Yakin lah. Saya aja nyesel. Warna kertasnya kuning banget. Kita itu terobsesi dengan book paper. Book paper. Atau yang buku buat ini. cetak gitu ya. Ah, Cetak Yellow penerbit. Pages. Iya. Yellow Pages kita. Itu. Ternyata kita belinya HVS yang warna kuning. Warna biasa Bang. Biar mendekati book paper. Iya, biar mendekati book paper. Udah warna kuningnya mahal, 30.000 cuma dapat 10 biji. 10 biji. Ya Allah. Nyesel. Kita nyetak cuma 10 lagi. Kita nyetak 10. Enggak rapi lagi. Nggak rapi lagi. Enggak rapi ya Allah. Tapi luar biasa. Terima kasih. laku. Yang sudah Laku. beli. Laku. Habis 10-10-nya. 10-10-nya habis. Terima kasih orang saat itu waktu ke Ya meskipun waktu itu ke kayak acara itu. merasa terbodohi ya. Anda bukan membeli barang yang rugi, tapi Anda membeli sejarah. Oh, karena pertama kali. Mahal. Dan akhirnya kita bikin lagi versi bagusnya. Versi bagusnya. Rakitan yang kedua itu kita udah bener-bener nyetak. Meskipun HVS ya, tapi rapi. Karena emang dari kerjaan sama orang lain bukan. Ada lagi. tenaga ahli. Kita ada percetakan gitu. Sama Mbak Yayu. Iya, Ini percetakan. belum Raga Sukma berarti. Belum. Oh. Nah, dari cetakan yang itulah kita Itulah, berani ke berani ke Pakoban. Itu Fadli waktu itu bikin karya? Asmoro bangun, Ah. Eriono bikin bikin Jat. Jat. Ya. Saya bukan pendekar, ada lah komik juga gitu. Nah, Itu saya pertama kali baca karyanya Fadli ya yang Asmoro Bangun. Ya. Nah, ketika kita kepada Bapak Sukma membawa komik-komik kita nih, karena kita sudah berani kan dengan kualitas kita waktu itu, Betul. Mas Weta sama Mbak itu ngebaca Asmoro Bangun sama Jat. Jat. Jadi ngangkat ini pasti takut tersinggung. Dua Tersinggung ini, gara-gara. dua ini yang akhirnya diajak ke Padepokan Sukma Ya. karena waktu itu kebetulan temanya silat.
dan cocok dengan Raga Sukma, brand Raga Sukma. Ya. Nggak sembarang berantem atau silat-silatan bisa masuk loh ya. Ada syarat-syaratnya juga yang cuman guru-guru yang tahu. Iya, betul. Mungkin kasih tahu Pierre kenapa waktu itu bisa selama Pakoban ya bisa tinggal di Raga Sukma apa? Karena kita nggak punya tempat. Kita nggak punya duit. Waktu itu lihat siapa ya kontaknya? Mas Bayu. Dedi. Oh Dedi, oh oke. Dedi waktu itu. Soalnya aku nggak ada yang kenal kalian. Aku udah. Aku kenal, oh ya aku Udah kenal. kalau sama sampean. Oh, aku yang bilang ke sampean. Oh iya, Di. Mas Perakit mau ke Pakoban. Oh iya boleh ya, itu dibolehin. Oh iya benar. Itulah, Fadli waktu itu nggak datang. Yang bisa berangkat cuma saya, Erono sama Mas Alis. Cuma bertiga. Oh aku kenal Alis nah. Waktu itu. Oh itu Bener-bener pertama kali Fadli sama Eriono dilamar. ada ajakan untuk masuk Raga Sukma. Di Iya. apa ya? Di dimension. Tapi perjuangannya berat banget sumpah. Guys. Sangat. Untuk bisa ke Bandung, Perakit itu dulu kita pernah di Surabaya. Benar Surabaya. Fadli juga nggak ikut. Saya sama Eriono doang. Enggak dong, pertama kali berangkat kan cuma aku sama Eriono doang. Tapi kan nyusul. Nyusul. Oh. Sehari doang. Aku sama Eriono itu berangkat nginep guys 4 hari. Udah bawa panci, udah bawa mie instan. Niatnya mau tidur di masjid. Iya, betul. Untungnya ada teman-teman KKBS. Itulah gunanya kita berteman sama Nah itu benar. teman-teman komik gitu loh. Punya teman komik banyak gitu. Meskipun sekarang dikatain kata senior tidak menghormati junior ya. Kan ada yang bilang kayak gitu tuh. Saya kan Mister Nyinyir nih. Kapan ya? Ada tuh yang ngomong gitu. Senior-senior sombong kali gitu. Oh, Anda ingin saya dendam? Kalau saya ngerasa oh, berarti itu motivasi yang bagus Motivasi yang dong. bagus ini. Tunjukkanlah pada senior-senior kalau kamu bagus. Betul. Gitu. Berdendamlah dengan kami. Buatlah karya yang lebih baik dengan kami. Dari kami. Intinya kalau kita berteman guys, Enggak. itu nanti kita akan ketemu dengan teman-teman yang akan membantu kita gitu. Jadi waktu itu di Surabaya akhirnya diajak sama teman-teman KKBS udah nginep di tempatku aja gitu. Termasuk waktu ke Pakoban. Yang di Raga bisa Sukma. nginep di Raga Sukma gitu. Itu gitu. Tapi ya itu malah jadi pintu masuk ya untuk. Soalnya aku benar-benar kami ya nggak tahu karyanya Fadli apa, karyanya. Ya, apa? Karena waktu itu baru aku yang kenal sama Mas Weta Ya, gitu ya. dan dari sisi konten punya Pierre Beda. nggak termasuk Waktu itu saya yang bisa romance. daily life romance gitu-gitu kan. Nah itu asal masuk Raga Sukma. Nah itu terus cerita coba yang di Raga Sukma setelah atau di Raga Sukma sambil megang Perakit. Atau gini deh, saya cerita yang Fadli mungkin tidak mau bilang. Apa itu? Fadli sangat down sekali ketika tahu Asmoro Bangun dikritik. Iya kan? Iya. Kan? Karena Fadli tidak ada. Dikritik Sama siapa? saya enggak ada. Sampai ya? Sampai Oh apa itu? Sampai sama Mbak. Aku ingat Mbak, sampai sama Mbak ngomongnya ke aku sama Erano. Oh ngomong apa aku? Ya itu tentang kritik tentang Asmoro Iya, Bangun. Asmoro Bangun benar-benar dikupas. Dikupas habis, oh ini apa Pusaka Dewa, Mbak waktu itu beli itu Pusaka Dewa nih gitu-gitu. Karena kan memang beberapa banyak yang Sangat. sama. Tapi kan belum lihat karya aku waktu itu. Sudah. Oh Asmoro Bangun sudah lihat. Pas di Pusaka situ, Dewa? pas di Sudah. situ. Aku kan sampai beli. Aku udah punya bukunya Oh. Pusaka Dewa. Oh, oke. Sampai Sama beli. pernah baca. Punya saya, Pak. Anda pinjam Oh waktu iya, itu. maksudnya Enak aja hak milik. Punya saya Anda pinjam, baru Anda beli. Aku punya yang kedua. Iya. Saya ingat Anda bilang, siapa Sweta? Siapa Alis Rizaki ya kan? Aku punya yang kedua. Tapi waktu itu belum. Waktu itu kan baru buku 1. Waktu itu baru buku 1. Pada Pakoban 2016 itu baru Baru buku 1. Iya. Iya. Aku bikinnya Satunya lagi Mada Sastra. Yang Mada Sastra. pinjam. Nah, Mada Tapi Sastra. aku kok baca rap bareng sama Wanara. Wanara beda. Karena saya dan Raka save page. Oh. Ya, saya kasih tahu di depan orangnya langsung nih. Kami save page ilegal tuh. Yang di Mako. Mako. Waktu itu kan Mako tutup nih. Oh, yang kalian print itu berarti Iya, saya print. Bukan. Tar dulu. Di notes saya dan Raka. Oh iya. Nah, Raka saya sendiri. Sasmaya kan Iya, di bawah. saya sendiri. Saya dan Raka mengeprint. Ilegal. Idenya saya. Ilegal. Saya Yo, kan karena waktu itu nggak dijual. Iya. Waktu itu nggak ada. Gitu. dulu kan susah. Dulu kan di Mako terus Makonya tutup. Makanya nutup juga. Saya kan pengen baca. Nah itu jadi tahu tentang. Akhirnya Jadi tahu tentang waktu itu nggak tahu. Waktu itu Asmoro Bangun nggak gitu ya? Nggak gitu. Pas ke Pakoban di remake tuh. Oh awalnya jadi tuh. beda. Beda. Asmoro Bangun yang pertama itu nggak kayak gitu. Oh jadi aku nerima yang sudah versi remake. Sudah Versi revisi. Versi dia sudah baca Pusaka Dewa. Sudah Sudah baca. kenal kalian berdua. Iya. Dulu nggak kenal. Dulu tahunya cuma Mas Is Yuniarto. Ya, sebenarnya itu agak tricky sih. Hmm. Pengennya sih tak sama-samain biar dinotis. Oh, enak kebuka semua nih ya. di Ini ya sini buka ya. aja.
biar di notice, Pinjam pendekar temen. biar di ini disinggung. Disinggung. Ternyata beneran disinggung. Ternyata Rona yang tidak mencotek pun disinggung. Iya. Menyesal tidak? Tapi gitu Tapi lah. yang saya tiru bukan plek ketiplek ya. Yang Tapi saya kan tiru- maksudnya tetap ada warnanya sendiri ada kan. warnanya sendiri, terus yang ditiru juga cuman panelingnya, isinya tetap iya, tapi enggak plek ketiplek gitu loh. Iya. Jadi kan cuma tata panelingnya Atau beberapa objek. adegan gitu. Kan Jadi enggak- inspirasi. Inspirasi. Bukan apa namanya, Mbak? Tracing, bukan Saya tracing. enggak tracing, saya beneran dari sketsa. Bukan tracing, HVS-nya ditempel di atas komiknya. Iya, Gitu sama doang. kertas kalkir. Anak zaman sekarang nggak tahu kertas kalkir. Oh iya, apa kertas kalkir? Enggak, tapi akhirnya diacak dulu ya Mas Bram Print Sukma ya. screen print. Tapi masuknya Fadli sama Riono ke Raga Sukma bukan berarti keluar dari Prakit Komik. Tidak, masih. Kan masih tetap Prakit Komik dan tetap Masih. Raga Sukma. Ya dan di Raga Sukma tidak ada pengekangan Ya. apa-apa, nggak ada kontraknya soalnya. Oh, sebenarnya di Prakit juga nggak ada Pak ya? Nggak ada. Cuman ternyata setelah beberapa kali ngumpul yang tetap settle cuma 8 orang gitu doang. Nah, Yang- itu yang kemudian ditetapkan Jadi original member. original member lah gitu lah. Istilah 8 orang ini gitu. Tapi teman-teman kalau mau masuk ya jadi anggota. Kumpul ya kumpul aja. Kumpul aja. Ikut anggota aja. Kalau nggak ngumpul ya nggak apa-apa. Ya, nyetak komik di kita juga nggak apa-apa. Nggak. Oh, tapi bayar sendiri. Tapi bayar sendiri. Iya. Iuran lah. Enggak, Mas. Enggak, bayar. Ya nyetak-nyetak diri aja. Kita cuma tunjukin tempatnya di sini. Kan nih, tempat yang bagus di sini. Pokoknya tempatnya di sini, Pak. Iya, ini bagus nih. Udah gitu. Kalau mau nitip ya bayar. Enggak apa-apa. Ya masa kita bayarin? Gitu. Toh, soalnya komik saya pribadi juga bayar sendiri. Ya, tapi kalau kita punya, kita ada event apa, kalau mau jualan di tempat kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Syaratnya ya sering ngumpul aja lah. Jangan cuman baru ngumpul sekali langsung, saya titip jual. Saya titip jual. Nggak gitu dong. Kan Iya, iya. kalian juga nggak ditarikin duit Iya. untuk Ya patungan. silaturahminya lebih Ada lah. soft lah. Iya, lebih soft kok. Lebih soft, lebih halus. Ya, coba ke pengalaman di Raga Sukma gimana? Pengalaman- Beda nggak sama di Prakit maksudnya? Sebagai Eh, anggota Raga Sukma dan sebagai anggota Prakit ada bedanya nggak? yang jelas beda ya? Iya. Beda. Kalau di Prakit Komik itu Kita bikin aturan sendiri, kita bikin jalan aturan sendiri. kita judge sendiri Iya. sama enggak kalau apa yang sama itu adalah have fun-nya. Evannya. Saya ngomongin yang sama Kekeluargaannya. aja. Nah, kekeluargaannya terus apa sama wadah untuk memperkuat diri. Oh, Nah, fitness. fitness. Kan punya ini kan botol itu Mas Bayu. Cakodok juga punya. Punya. Cuma nggak pernah dipakai. Saya juga nge-gym kok. Mau lihat. Maksudnya gitu. Jadi Skill dan memperkuat karakter. skill dan karakter. Karena di apa kalau itu ya persamaannya. Bedanya di Prakit Komik itu kita benar-benar kekeluargaan. Jadi Oh, kalau di Raga Sukma nggak kekeluargaan maksud lo? kalau di Langsung ngegas gitu. kekeluargaannya maksudnya kayak sesama saudara, sesama Sepantaran. sepantaran. Sedangkan kalau di Raga Sukma itu ada titik Ada gurunya. Bukan, gitu gini. maksudnya. Kenapa sebutannya komunitas ini adalah Padepokan? Mhm. Padepokan Raga Sukma yang silat dan ternyata di dalam ini tuh mengamalkan nilai-nilai dunia persilatan gitu. Ya ada gurunya. Ada gurunya. Ya kan saya bilang gitu kan. Ada muridnya. Iya udah ada Terus ada gurunya. suhu, terus ketemu sungkem. Jadi Suhunya apa tuh? Menganggap apa? Dicuekin gitu. Soalnya lah aku ngomong aneh, mikir mana itu? Lanjut. Sampai dia kan, aku. Ada Attitude-nya. gurunya. Ada attitude-nya. Jadi kita bukan belajar ngomik sebenarnya. Jadi benar-benar belajar menjadi pribadi yang lebih Lengkap baik. lah ya. Lengkap. Dari Jadi- sisi kehidupan juga, dari sisi berkarya kehidupan, juga. berkarya juga. Jadi Berarti kalau di Prakit apa? nggak ada ya? Serunya di Raga Sukma itu kan risetnya tuh sangat-sangat luar biasa ya. Sangat-sangat detail, benar-benar ke Karena emang keperluannya. unsurnya langsung. Hmm, Nah, keperluannya. dari riset tersebut itu kita juga belajar something yang menjadi nilai moral gitu loh, yang secara nggak langsung kita juga mempelajarinya dan mempraktekannya. Oh. Sebenarnya di Prakit juga bisa, cuman karena kita masih muda ya. Iya, karena muda. Mungkin Kalau- karena konteksnya kalau di Prakit lebih heterogen sih. Iya. Iya nggak sih? Kalau- Lebih Heterogen. heterogen tuh banyak Anu, jenis air. genrenya. Iya. Kan lebih majemuk, Iya. lebih banyak genre mungkin. Iya. Kalau di Raga Sukma kan memang spesifik ngomongin Dan di Prakit nggak ada gurunya. Iya. Karena kita kan jalan bareng-bareng. Kalau tadi itu sih versi bagusnya. Versi bagusnya. Versi jeleknya yang kita riset kan ya kalau nggak komik H, gitu. Percintaan. gitu. Porno. Kalau Prakit ya humor gitu-gitu. Humor aja, tapi Ngebully. ngebully. Ya kan kita di Prakit kerjanya gitu. Nah,
Tapi ngebulinya karena sayang ya. Iya. Sandi ngebulinya karena sayang. Ya, Reza Iya, karena Sam. sayang. Iya. Itu karena sayang, kita itu sayang sama kalian. Iya. Sampai di Dan seru aja. Ini kayak mohon maaf lahir batin. Oh iya, Mas Lahir Mohon maaf, Batin. teman-teman Sandi, Batin. Maka, Koli, Mohon maaf, Seza, ya. Mas Alin. Mohon maaf Sandi kalau nggak ada masuk di dalam nanimu. Ya, Oke. setelah udah Oke. di Raga Sukma nih dan di Praket juga. Kalau sekarang apa nih? Apanya? Yang dilakukan sekarang? Ngobrol sama saya ya. Iya. Maksudnya setelah udah jadi kan udah nyetak dua judul nih di Raga Sukma. Terus di Praket juga masih jalan. Ya, Nah, sekarang ini kegiatannya apa? kegiatannya Kan ngajar juga kan? Tapi udah enggak ya? Tapi kan waktu itu ngajar ya? ya sempat ngajar Jadi guru maksudnya jadi guru. Jadi dosen. Jadi dosen. Jadi dosen di salah satu kampus lah. di Universitas Binus Malang. Saya udah nyebut salah satu kampus disebut namanya. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di Binus Malang. Karena mereka berjasa dengan saya. Oh iya, jadi dosen ini ya? Dosen di di kafe. kafe, betul. Nah, di situ Sekarang saya mengantar IP tadi yang akan diangkat ke TV series dan layar lebar. Terus saya juga akan sekaligus nimbrung di nimbrung kantornya. di kantornya. Terus di Raga Sukma juga saya mau berkarya lagi karena saya belum puas dengan karya sebelumnya. Ya dendam yang belum terbayar kan. Jadi saya pengen dendam saya sekarang adalah membuat karya komik yang sampai guru-guru saya Mas Otak dan Alex Zaki menyembah saya. Sampai kita akan neraka juga kayaknya nggak apa-apa. lupain aja. Tapi nggak kan itu dendam yang eternal kan? Iya. Berarti akan memacu terus. Pokoknya sampai gimana- akhirnya menyesal kan? Gimana caranya ya? Saya harus lebih baik dari mereka berdua. Iya, benar. Ya ketika mereka udah nggak ngomel lagi. Musuh ngawur. Kan ada tuh pasti suatu saat kan? Ya, Dong. ngombe-ngombe itu aja. Iya, tapi IP-nya masih jalan. Pokoknya mereka berdua menjadi motivasi saya Oh iya benar. untuk jadi tren ini apa? Guru kita. Guru kita ya. Trendsetter. Pokoknya jadi apa? Patokan. Wah, saya harus lebih dari itu. Benar. Meskipun susah ya, tapi harus. Meskipun ya sebenarnya Istilahnya kayak kita pengen pacaran sama Emma Watson. iya. Susah banget. Kamu emang Watson ya? Atau Scarlett Johansson. Susah banget. Susah banget. Susah. Itu levelnya sana. Gitu. Kalau saya maunya Celine Dion. Wah, tua ya. Iya, saya suka yang tua. Ngaku, Cok. Udah. Oh, habis selain saya ngomongin yang itu dulu. Yang animasi tadi. Ya. Itu berarti nimbrung di dalamnya itu berarti ngikut di kantornya juga. Kantornya ini kantor animasi berarti. Iya, kantor animasi. Oh. Di Afterlab Studio. Lihat Afterlab pasti udah tahu ya. Ya, benar, Kerja benar. sama dengan siapa, cuman saya belum berani mengatakannya. Oh, iya. Kulik-kulik sendiri lah. Kulik-kulik sendiri lah. Itu sampai mana tadi? Berarti intinya karirnya Fadli tidak hanya berkutat di komik sebetulnya. Ya. Jadi mengembangkan ke IP-nya dosen juga, Iya. mengembangkan juga ke animasi. Iya. IP saya tadi itu saya tidak cuman mengantar saja, tapi saya kebetulan jadi head of konsep artisnya di sana. Nah, itu dia. Berarti kan udah nyabang kemana-mana lah ya. Iya. Berkat IP-nya dari Berkat karya IP, sendiri karya tadi. sendiri. Nah, itu pentingnya untuk terus berkarya kan kita nggak tahu kedepannya kita mau jadi apa kan. Investasi. Benar. Siapa tahu mau jualan lele. Itu yang bagus. Itu lebih bagus. Oh, tapi ada satu quotes yang menarik dari Praket buat penutup nih ya. Iya. Ada satu quotes yang menarik dari Praket yaitu Yaitu? hidupkanlah komik, jangan hidup dari komik. Betul. Nah, itu Ya. dia kita bikin kayak gitu. Karena apa? Kita tahu kita nggak bisa hidup dari komik. Tapi kita harus menghidupkan industri komik Betul, supaya saya. industri komik Indonesia jadi lebih baik lagi. Jangan cuma ngayal, oh bisa nggak ya kayak Jepang, bisa nggak kayak Amerika. Ya. Daripada cuma ngayal, langsung Langsung aksi. aksi. Gitu. Jangan merengek kalau dicuekin senior gitu. Iya bener, Iya. cokek senior aja keren nih. Saya dulu susah banget kenalan sama senior, belum udah ada Facebook sih. Iya. Cuman maksudnya belum seberani itu untuk ngechat dan segala macam. Notice senior gampang, bikin aja karya yang bagus. Bener. Itu quotes yang bagus. Quotes Terakhir dari Fadli, mungkin kalau buat yang mau kenal lebih lanjut dengan Fadli ya, bisa ada Instagramnya ya, Ahmad.Fadli ya. Ahmad.Fadli. Ada titik apa? AKHMAD. Oh iya, Nanti ditulis di bawah. Ntar ada lah di bawah Betul. sini. Facebooknya juga sama Ahmad Fadli juga yang mau kenalan. Nah, Dan komiknya bisa dibaca di Aplikasi Raga Sukma tentunya. Ada yang gratis loh. Ada yang gratis ya, itu Wijaya Kusuma berwarna lagi. Warna itu. Berwarna lagi. Berapa halaman, Pak? 30. 30 halaman. Tuh, Banyak, keren Pak. betul. Banyak. Kalau buat yang mau beli fisiknya, Banaspati juga masih ada. Kalau Wijaya Kusuma nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau Banaspati masih ada fisiknya tuh, yang seri 1 dan 3. Ya. Udah. Ya. Itu aja. Sekian, terima kasih. Kata-kata terakhir dari Praket Komik ya. Oh iya ada tuh. Ada Kita tuh. ada. Ini Quote bukan yang- quotes, bukan quotes. Yang selalu ada di ini buku kita. apa namanya? Jargon. Jargon. Ya. Jargon. Komik Indonesia. Kita punya,
kita baca. Praktik komik X. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ini acaranya apa sih? Saya kau deh. X. Apa bunganya X? Gak ngerti aja. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.